Satu kutipan keterangan dari kitab Mausu'ah Fikih Kuwait. Kitab ini berisi tentang ensiklopedia persoalan fikih dari berbagai mazhab. Kira-kira begini penjelasannya, tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Halo Sobat KS, mudah-mudahan yang menonton video ini diberikan kesehatan, panjang umur, dan mudah miliki rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Halo Sobat KS, pada dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah video lagi gitu ya, yang pokoknya lucu banget gitu, tentang klarifikasi seorang Gus. Ya, beliau ini mengklarifikasi tentang masalahnya, yaitu yang kontroversi tentang ceramah di gereja gitu ya, membacakan pidato di gereja. Beliau ini, ketika saya lihat pembacaan dalil yang beliau kutip di dalam kitab Mausu'ah, katanya ya, 4 madhab itu, beliau ini mengucapkan dalilnya itu seperti ini. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah. Dukhulil bi'ah wal kanasiyah. Nah, kata Gus itu yarol hanafiyatu annahu yukrahu lil muslimi dukhulil, katanya ya, dukhulil terus dukhulil bi'ati wal kanasiyah, katanya. Maaf Ustadz, Gus, mohon maaf ya, di dalam kalimat dukhul itu harusnya dukhulu, bukan dukhuli. Dukhulu. Kenapa? Sebab jadi naibul fa'il dari yukrohu. Jadi naibul fa'il dari yukrohu, harusnya dibacanya dukhulu, bukan dukhuli. Terus wal kanisati, itu bukan kanasiyah. Wal kanisati itu bukan kanasiyah ya. Terus ketika ada yang salah lagi pas membaca yang ini, wa dhahabal hanabilah ila anna lil muslim tughuli bi'atin wa kanasiyatin. Nah, kata Gus itu, wa dhahabal hanabilatu ila anna lil muslimi dukhuli bi'ati wa nahwihima. Nah, dukhul di situ juga bukan dukhuli, tapi dukhula, membacanya dukhula, bukan dukhuli. Kenapa? Sebab jadi isim anak muakhor. Ini malah dibaca dukhuli. Terus di situ kalau dibaca dukhuli, siapa amil khopadnya, yang menjerkannya, yang mengkasrohkannya? Itu siapa? Harusnya itu dibacanya apa? Dukhula. Terus pas ini, wa qala Ibnu Tamim la ba'sa bi dukhulil bi'i wal kanais allati la suwara fiha was-salata fiha. Kata Gus itu, la ba'sa bidukhulil bi'i wal kanaisi allati la suwara fiha was-salata, katanya ya, wasolata piha, itu bukan wasolata, itu dibacanya wasolati. Sebab jadi atof kepada mana? Kepada bidukhuli. Itu patah, atop kemana? Ya Allah, atop kemana itu kalau dibaca wasolata? Ya Allah, fil kanisiyah an-nadifah. ini kalau diibaratkan itu ya, ini sama kayaknya seperti Ustadz yang dari Bandung itu, yang viral gitu ya, yang ngebahas tentang nisfu Sya'ban. Bener ya kata Waliullah Syekh Khalil Bangkalan Madura. Kata beliau itu, nanti di akhir zaman telur-telur akan pada berkokok dan ayam-ayam pada diam. Emang terbukti sekarang. Dan guru saya pun berbicara seperti itu. Kata guru saya seperti itu sama. Telur-telur akan pada berkokok, ayam-ayam pada diam. Orang yang mempunyai ilmu pada diam aja, nggak
menerangkan seperti itu seperti ini, cuman istiqomah aja di pesantren, aurad taqarruban ilallah. Tapi ini orang-orang yang tidak mempunyai ilmu agama yang cukup gitu ya untuk mempatwakan hukum. Berani mempatwakan hukum di depan umum, di depan orang-orang awam. Celakanya itu jika orang awam itu menerimanya terus diamalkan oleh orang awam itu, maka kedepannya itu dolun mudilun, sesat dan juga menyesatkan gitu ya. Dalam masalah toleransi gitu ya, toleransi itu kalau misalkan masalah sosialitas, masalah sosial, berbisnis gitu ya, dalam bertetangga, pokoknya dalam sosialitas berbisnis itu boleh kita itu toleransi, saling menghargai satu sama lain. Tapi dalam masalah akidah itu tidak bisa toleransi. Dalam agama Islam itu kita itu tidak boleh mencampurkan antara agama orang lain dan agama kita, tidak boleh. Lakum dinukum waliyadin, agama kita untuk kita, agama orang lain untuk orang lain. Jangan dicampur adukan. Ini seperti kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada non muslim, itu sama saja mendoakan mereka dalam keselamatan dan mendoakan mereka supaya ada dalam rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan agama bukan Islam itu, non muslim itu, Allah Subhanahu wa taala tidak merahmatinya gitu. Allah tidak akan menyelamatkannya di akhirat kelak, tidak akan. Kita mengucapkan salam kepada orang lain itu sama saja kita itu menyetujui atas kekufurannya, atas kemusyrikannya gitu. Kita itu sama aja mendukung, padahal kan di dalam Islam tidak boleh mendukung seperti itu. Itu haram hukumnya umat Islam memberikan salam kepada non muslim, haram hukumnya. Jangan jauh-jauh lah, di dalam kitab Sulamut Taufik itu udah mengharamkan seperti itu. Apalagi kita itu mengucapkan salam agama orang lain, seperti contoh salam gitu ya, itu nggak tahu artinya saya. Mengucapkan seperti itu, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Jika kita itu menyerupai adatnya orang kafir, adatnya orang non muslim gitu ya, kita itu mengikutinya, fahuwa minhum, maka kita itu termasuk golongannya. Jika sudah termasuk golongannya, murtad, kita itu keluar daripada Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Zaman sekarang itu perkara salah dibenar-benarkan, bahkan mencari dalil. Saya lihat bukannya membuka kitab gitu ya, ini malah membuka HP dari Google. Ya jelaslah salah. Google itu emangnya jago ilmu nahu, ilmu sorob? Kagak lah. Banyak yang salah itu akibat membaca di dalam Google. Itu akibatnya seperti itu, salah. Jika kita tidak tahu dalilnya, tanyakan kepada orang yang mengetahuinya. Jangan melihat di dalam Google gitu. Jika belajar kita itu tanpa guru, fasyaikhu syaiton, maka gurunya itu setan. Saya lihat netizen berkomentar di Facebook, di Instagram, di Twitter, banyak yang ya Allah menyalahkan ulama-ulama yang benar-benar mendalami ilmu agama, nahu sorobnya, ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, tasawufnya, itu disalahkan oleh orang-orang. Karena apa? Karena ada yang menerangkan tentang ilmu-ilmu yang seperti tadi orang itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dikuatkan akidahnya. Jangan sampai akidah kita itu bengkok, jangan tersesat ya. Pokoknya ikuti aja
ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang dibenci oleh kaum kafir. Ikutilah ulama-ulama yang dibenci oleh para kaum munafik, yang dibenci oleh kaum kafir. Jangan mengikuti ulama-ulama yang dicintai oleh kafir, yang dibangga-banggakan oleh kafir. Saya nggak bisa panjang lebar, pokoknya ini udah subuh ya, udah imsak. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jika mungkin perkataan saya, penjelasan saya salah, mohon dibenarkan. Tulis aja di komentar ya, saya akan menanggapinya, saya akan menerimanya jika itu salah, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Para sahabat pejuang Aswaja Oman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai tadi malam banyak yang mempertanyakan perihal klarifikasi dari Gus Miftah mengenai ceramahnya beliau, ya, ceramah kebangsaan beliau di Gereja Bethel Indonesia Jakarta Utara. Yang dipermasalahkan adalah bacaan kitab kuningnya Gus Miftah. Ini apakah ada kekeliruan, ya? Kemudian pertanyaan kedua, apakah memang Gus Miftah ini tidak bisa membaca kitab kuning? Oleh karenanya para sahabat, ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab secara objektif, ya, secara apa adanya, ya. Akan tetapi alangkah baiknya sebelum saya jawab dua pertanyaan tersebut, kita lihat referensi lengkapnya, ya, tulisan referensi lengkapnya kitab Mausu'ah yang dibacakan oleh Gus Miftah. Mari kita lihat, ya, secara lengkapnya kita lihat, ya. Kita lihat lah referensi tersebut. Ini intinya, ya, saya utarakan intinya. Intinya adalah bahwa menurut beberapa madhab, ya, mengenai masuk ke dalam tempat peribadatan non muslim, baik itu gereja, ya, maupun sinagog dan lain sebagainya, para ulama, para madhab ini masih terjadi perselisihan. Yang pertama menurut Imam Abu Hanifah, ya, bahwa masuk ke dalam gereja, orang muslim masuk ke dalam gereja atau sinagog ini hukumnya makruh. Kemudian yang kedua, kalau menurut madhab Syafi'i, sebagian yang lain mengatakan tidak boleh kalau tidak ada izin dari mereka. Kemudian yang sebagian Syafi'i yang lain mengatakan tidak haram meskipun tidak ada izin dari mereka. Kemudian yang ketiga menurut Imam Ahmad bin Hambal mengatakan boleh asalkan di dalamnya tidak ada gambar. Kemudian yang keempat menurut Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak apa-apa muslim masuk ke dalam gereja, ke dalam sinagog dan lain sebagainya, tempat peribadatan non muslim lainnya, ini tidak apa-apa, ya, asalkan tidak ada gambar, ya, tidak ada gambarnya. Menurut saya pengertiannya semacam itu, ya. Kemudian saya jawab pertanyaan pertama, apakah
Gus Miftah dalam membacakan referensi kitab Mausu'ah ada yang salah? Saya jawab secara objektif ada. Ya, mungkin ada 2 kalau nggak salah ya, ada 2 atau 3. Yang pertama kita simak videonya dulu. Ini awal-awal beliau ya, membacakan awal-awal beliau, kita simak dulu. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah. Nah, beliau membaca ya dukhulil bi'ah wal kanasiyah. Yang benar ya, yang benar itu adalah bukan dukhuli tapi dukhulul bi'ah. Jadi lamnya dukhulu ini dibaca rofa karena menjadi naibul fa'il dari yukrohu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau Gus Miftah membaca wal kanasiyah. Ya. Padahal yang benar itu adalah wal kanisah. Ya, maknanya gereja, jamaknya kanais. Itu. Jadi ada kesalahan yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang kedua, mari kita simak videonya. Dhahab al-Hanabilah ila anna lil muslim dukhuli bi'atin wa kanasiyah. Beliau membacanya wa dhahabal Hanabilah ila anna lil muslim dukhuli bi'ah wa kanasiyah. Yang benar itu adalah dukhula bi'ah. Karena menjadi isimnya anna. Kita tahu bahwa pengamalan anna adalah tangsibul isma wa tarfa'ul khobar. Ya, menasobkan isimnya dan merofakkan khobar. Karena di sini khobarnya didahulukan yang lil muslimi, ya, kemudian isimnya diakhirkan yaitu duhula. Jadi bukan duhuli tapi duhula. Kemudian wakanisah, ya, yang maknanya gereja. Itu kesalahan, ya, saya jawab secara objektif, kesalahan bacaan kitab kuningnya Gus Miftah. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah memang Gus Miftah ini tidak bisa baca kitab kuning? Ya, saya jawab, kesalahan-kesalahan yang sudah saya utarakan tadi ini bukan berarti menunjukkan bahwa Gus Miftah ini tidak bisa baca kitab kuning. Saya yakin bisa, apalagi kiai-kiai NU, ya, baik muda tua pasti bisa baca kitab kuning. Ya, mungkin kalau menurut saya ya lumrah kalau ketika membaca kitab kuning salah 1, 2, 3 ini lumrah. Ya, lumrah, saya sendiri juga gitu, ya, juga gitu. Secara nggak sadar saya bacanya salah, yang asalnya dibaca rofa dibaca nasob, sudah wajar. Akan tetapi kalau sudah berkali-kali, ya, berkali-kali, lebih dari 4 kali, 5 kali, bahkan setiap ceramahnya itu salah, ya bisa dikatakan salah. Akan tetapi Gus Miftah ini kan salahnya 1, 2, 3. Ini tidak menunjukkan bahwa beliau tidak bisa baca kitab kuning. Tidak, saya yakin bisa baca kitab kuning. Itu yang bisa saya sampaikan para sahabat. Kita tetap husnudon saja kepada kiai-kiai kita agar kita selalu mendapatkan barokah para ulama-ulama kita. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.